Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang gangguan slow learner, di mana gangguan slow learner ini biasa disebut dengan gangguan lamban belajar. Di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana dengan saya sendiri Rahel Okta Alida dan 2 teman saya. Yang pertama ada Nada Suci Salsabila dan yang terakhir ada Fajri Hidayat Bastari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian slow learner dan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anak slow learner. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian slow learner, di mana menurut Borah pengertian slow learner itu menurutnya yaitu anak slow learner yaitu anak yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata, namun anak slow learner ini tidak bisa disebut dengan cacat. Kenapa? Karena anak slow learner ini dia normal, tetapi memiliki masalah tidak memiliki minat belajar di bawah sistem pendidikan yang diterima. Karena anak slow learner ini sistem belajarnya tuh berbeda dengan yang lainnya gitu. Lalu ada yang kedua, yaitu pengertian slow learner menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana menurutnya yaitu slow learner adalah anak yang di sekolah mempunyai rata-rata di bawah 6 sehingga mempunyai resiko cukup tinggi untuk tinggal kelas. Kenapa? Karena anak slow learner ini memiliki kemampuan yang rendah dalam minat belajarnya. Lalu selanjutnya ada pengertian menurut Cotter and Willey, yaitu slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajarnya menjadi lamban. Tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata IQ, yaitu menunjukkan skor antara 70 dan 90. Lalu selanjutnya ada karakteristik slow learner, di mana di sini karakteristik itu ada 5. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada bahasa atau komunikasi, ketiga ada fisik, yang keempat ada aspek moral sosial, yang kelima ada aspek emosi. Yang pertama kita akan membahas tentang aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini merupakan berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kognitif, memori atau daya ingat rendah, gangguan dan kurang konsentrasi, kemampuan dalam menangkap ide. Anak slow learner perlu sangat penjelasan dengan menggunakan berbagai metode yang mudah, menarik, serta sistem belajar itu harus selalu diulang-ulang. Kenapa? Agar materi pelajaran atau latihan dapat dipahami dengan baik. Anak slow learner memiliki kesulitan untuk memecahkan masalah meskipun masalahnya sederhana. Hal ini karena mereka memiliki ingatan yang lemah. Lalu yang kedua ada bahasa atau komunikasi. Di sini dengan melambannya belajar, lemahnya kognitif membuat anak slow learner susah atau memiliki kosakata sedikit sehingga susah berkomunikasi dengan orang lain. Keterbatasan anak dalam memahami informasi yang bersifat abstrak mengakibatkan anak memiliki kemampuan berbahasa yang terbatas. Kosakata yang dimiliki oleh anak slow learner sangat sederhana dan sangat terbatas. Karena itulah anak slow learner memiliki kemampuan keterbatasan dalam bahasa maupun komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Suci Salsabila akan melanjutkan penjelasan karakteristik slow learner. Karakteristik slow learner yang ketiga yaitu aspek fisik.
Rumini menjelaskan bahwa keadaan fisik anak slow learner sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Namun, bila dilihat dari perkembangan motoriknya, anak slow learner terlihat lebih lamban daripada anak lainnya. Perkembangan motorik yang lamban menyebabkan anak slow learner lamban dalam belajar dan memiliki keterampilan yang rendah. Oleh sebab itu, anak slow learner seringkali mengalami kesulitan dalam koordinasi motorik ketika menggunakan pensil atau berolahraga. Kemudian, karakteristik yang keempat yaitu aspek emosi. Sanley dan Gulliford mengungkapkan bahwa anak slow learner seringkali nampak memiliki kendali emosi yang rendah. Anak seringkali mudah merasakan emosi negatif ketika apa yang menjadi keinginan dan egonya tidak terpenuhi dengan segera. Anak slow learner cenderung sensitif, mudah marah, dan terkadang hingga meledak-ledak. Anak juga cepat patah semangat apabila mereka merasa tertekan atau melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang terakhir, karakteristik slow learner. Karakteristik slow learner yang kelima yaitu aspek moral sosial. Pada aspek moral sosial, anak slow learner yang berperilaku seperti anak normal tidak diketahui oleh masyarakat bahwa mereka adalah slow learner. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan bimbingan yang lebih dan tidak menuntut hasil kepada mereka seperti anak-anak normal lainnya. Karena itu dapat membuat merasa tertekan. Nah, kemudian selanjutnya cara menghadapi anak slow learner ini ada 12 cara. Yang pertama, pengajaran materi dilakukan secara berulang-ulang dapat diterapkan pada anak slow learner seperti mengulang lebih banyak sebanyak 3-5 kali untuk memahami suatu materi daripada anak normal lainnya dengan kemampuan rata-rata. Yang kedua, setelah mengulang lebih banyak 3-5 kali untuk memahami suatu materi, kemudian dibutuhkan penguatan kembali melalui aktivitas seperti praktek dan familiar yang dapat membantu proses generalisasi sehingga anak slow learner merasa terbantu dalam proses mengingat. Kemudian yang ketiga, dalam membimbing anak slow learner, lebih baik waktu materi pada pelajaran tidak terlalu panjang dan tugas-tugas atau pekerjaan rumah lebih sedikit dibandingkan anak-anak normal lainnya. Kemudian yang keempat, guru atau orang tua bisa menggunakan teknik demonstrasi atau peragaan dan petunjuk visual sebanyak mungkin daripada verbalisasi. Karena ini hanya membingungkan anak, akan membingungkan anak. Nah, pendekatan multisensori juga sangat membantu pada anak slow learner tersebut. Kemudian, yang kelima, dalam proses pembelajaran anak slow learner,
konsep atau pengertian-pengertian dapat disajikan secara sederhana mungkin. Orang tua atau guru sebaiknya berusaha untuk membantu anak membangun pemahaman dasar mengenai konsep baru daripada menuntut mereka untuk menghafal atau mengingat suatu materi dan fakta yang tidak berarti bagi mereka, atau yang mengakibatkan anak tersebut merasa tertekan dengan cara belajar, menghafal atau mengingat kembali materi tersebut. Nah, selanjutnya anak slow learner tidak dipaksa untuk berkompetisi dengan anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Orang tua atau guru bisa dibuat sedikit persaingan dalam program akademik yang tidak akan menyebabkan sikap negatif dan pemberontakan terhadap proses pembelajaran pada anak tersebut. Belajar dengan kerjasama dapat mengoptimalkan pembelajaran baik bagi anak yang berprestasi maupun tidak. Karena itu, ketika pembelajaran tersebut mendukung interaksi sosial yang tepat dalam kelompok yang heterogen. Yang ketujuh, pemberian tugas-tugas pada anak slow learner ini harus terstruktur dan konkret, seperti pembelajaran sosial dan ilmu alam. Proyek-proyek besar yang membutuhkan matangnya kemampuan organisasional dan kemampuan konseptual sebaiknya dikurangi untuk anak slow learner, atau secara substansial dimodifikasi disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, yang kedelapan, pada proses pembelajaran anak slow learner dalam kerja kelompok, slow learner dapat ditugaskan untuk bertanggung jawab pada bagian yang konkret, sedangkan anak yang normal lainnya dapat mengambil tanggung jawab pada komponen yang lebih abstrak. Yang kesembilan, orang tua adalah agen utama dalam pendidikan anak. Maka orang tua seharusnya menyediakan waktu khusus untuk membimbing anak secara individual, karena peran orang tua di sini merupakan paling utama terhadap anak slow learner. Nah, yang ke-10, guru dan orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak slow learner untuk bereksperimen dan praktek langsung tentang berbagai konsep dengan menggunakan bahan-bahan konkret atau dalam situasi simulasi. Ini bertujuan untuk mengantarkan pengajaran materi baru, bisa dengan mengaitkan materi tersebut dengan materi yang telah dipahami sebelumnya, sehingga akan merasa familiar dan mempermudah pembelajaran pada anak slow learner tersebut. Selain itu, instruksi yang sederhana lebih memudahkan anak slow learner untuk memahami dan mengikuti instruksi tersebut. Nah, diusahakan saat memberikan arahan atau instruksi berhadapan langsung dengan anak tersebut. Kemudian, tujuan tutorial bukanlah untuk menaikkan prestasinya, tetapi dapat membantunya untuk optimis terhadap kemampuannya dan menghadapkannya pada harapan yang realistik, dan dapat mencapai tujuan tersebut. Kemudian
Dalam bentuk konkretnya, orang tua dapat terlibat dalam melanjutkan pendidikan sekolah anak di rumah mereka dengan cara membimbing mengerjakan PR, menghadiri pertemuan-pertemuan di sekolah, dan berkomunikasi dengan guru. Dan yang terakhir, yaitu penting bagi guru untuk mengetahui gaya belajar masing-masing anak. Ada yang mengandalkan kemampuan visual, auditori, atau kinestetik. Nah, pengetahuan ini memudahkan penerapan metode belajar yang tepat. Masuk ke faktor penyebab slow learner. Yang pertama ada faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran. Nah, perkembangan janin dapat dibagi menjadi setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan itu biasa disebut trimester. Nah, jika terjadi gangguan pertumbuhan di fase ini akan berdampak sangat buruk seumur hidup bagi sang calon bayi. Yang kedua, faktor biologis non keturunan. Yang pertama ada obat-obatan, yaitu karena mungkin terpengaruh dari obat yang terlalu banyak, jadi mengakibatkan efek yang buruk bagi sang anak. Dan yang kedua, keadaan gizi ibu saat hamil, seperti protein yang dimasukkan ibu ketika mengandung tidak mencukupi, gizi yang tidak mumpuni untuk sang calon bayi. Dan yang ketiga, radiasi sinar X. Dan yang terakhir, faktor rhesus atau biasa disebut golongan darah. Nah, kebanyakan kasus rhesus yang paling banyak ditemukan pada kasus ini yaitu pada ras Caucasias, sebanyak 15%. Namun, rhesus yang paling banyak ditemukan itu seperti A- atau A negatif. Nah, jika di Asia yaitu sekitar 1% populasi dari umat di Asia. Dan yang ketiga, faktor natal, yaitu faktor saat kelahiran. Nah, pada faktor natal saat kelahiran pada bayi dapat berpengaruh seperti kekurangan oksigen pada saat proses persalinan sang bayi. Nah, ketika kekurangan oksigen pada ibu dapat mengakibatkan transfer oksigen pada bayi itu menjadi terhambat. Dan yang keempat, faktor postnatal dan lingkungan. Nah, di sini lingkungan juga dapat berperan sangat penting sebagai penyebab terjadinya anak lamban belajar atau slow learner. Entah itu lingkungan dari sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan dari keluarga tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena stimulasi yang salah sehingga anak tidak bisa berkembang secara optimal. Interaksi dari beberapa faktor juga mampu mempengaruhi fungsi mental bagi anak. Faktor penyebab slow learner menurut Ahmadi dan Supriyono. Yang pertama ada faktor internal, yaitu terbagi dua. Ada fisik seperti sakit, faktor keturunan, perkembangan otak pada anak yang terbatas karena kurangnya rangsangan, dan adanya cacat pada tubuh. Dan selanjutnya psikologis, meliputi inteligensi pada anak, bakat, minat, dan motivasi yang diberikan kepada anak. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor dari keluarga, yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, kekacauan pada masalah pribadi. Selanjutnya, lingkungan sekolah.
di lingkungan sekolah ada meliputi seperti latar belakang kebudayaan anak dengan sekolah yang berbeda. Selanjutnya, pengaruh penanganan anak slow learner. Penanganan anak slow learner. Yang pertama ada terapi bermain. Terapi bermain adalah salah satu upaya psikoterapi untuk membantu mengatasi masalah pada anak seperti masalah sosial, bahasa, atau motorik. Yang kedua, terapi perilaku, yaitu bertujuan untuk melatih perilaku baru dengan mengubah lingkungan atau dengan proses kognitif dan emosional anak. Misalnya, kebiasaan mencoret-coret tembok atau menggambar di tembok seperti layak menggambar di dalam buku. Selanjutnya, terapi keluarga. Terapi yang diterapkan untuk seluruh anggota keluarga dalam rangka membantu anak yang lamban belajar. Banyak masalah anak dapat diatasi dengan cepat karena bantuan atau dengan keluarganya. Dan selanjutnya terapi lain yaitu seperti okupasi, terapi renang, dan lain-lain, sesuai masalah yang dihadapi oleh anak dan didahului konsultasi dengan para ahli. Dan itulah presentasi dari kami. Apabila ada lebih dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.